pagi untuk kita semua. Saya Flaviana Seia dengan nomor peserta PPG 2015 0166 0980 akan melakukan ujian praktik video pembelajaran untuk ujian kinerja pada siswa kelas 4 di SDN PAUD. Terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu ingatkan untuk protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan dengan melakukan gerakan 3M. Gerakan 3M yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, kita hari ini mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta anak ini mengangkat kita dalam doa. Kita berdoa yang tepat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih untuk anak Prilly. Silakan duduk lagi. Iya. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 3, ayo cintai lingkungan pada pembelajaran yang pertama. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian selesai pembelajaran, kalian mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara. Terus kalian juga mampu melakukan wawancara secara tertulis menggunakan kosakata dan kalimat dengan sistematis. Terus yang ketiga, kalian mampu menelan pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Kalian juga mampu membuat ide atau gagasan hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Kalian juga mampu membandingkan ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat dalam bentuk tabel dengan sistematis. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu melakukan refleksi kebiasaan peduli lingkungan dan melestarikan sumber daya alam hayati dalam bentuk tabel dengan sistematis. Anak-anak, kita mulai dengan pembelajaran yang pertama tentang laporan wawancara. Pada 2 minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana cara membuat laporan wawancara. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran kali lalu tentang laporan wawancara? Siapa yang masih ingat? Ya, coba Charlie, masih ingat apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Iya, kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Tepuk
Iya, tujuan wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu hal. Siapa lagi yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, coba. Iya, tentang pewawancara. Pewawancara itu apa? Pewawancara itu adalah orang yang akan mengajukan informasi atau pertanyaan yang ingin diketahui. Siapa lagi yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa lagi yang masih ingat? Ya, coba. Apa yang menjawab masalah yang akan ditanyakan dalam wawancara? Iya, yang berikutnya tentang narasumber. Apa itu narasumber? Masih ingat? Narasumber itu adalah narasumber orang yang akan menjawab masalah yang akan ditanyakan pewawancara. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat laporan wawancara dalam bentuk teks. Hari ini kalian ibu ajarkan bagaimana membuat laporan wawancara. Contohnya sebentar, kita akan melakukan wawancara tentang kebersihan lingkungan. Jadi sebelum melakukan wawancara, kita harus siapkan dulu pertanyaan yang akan kita ajukan. Pertanyaan yang kita ajukan, siapa yang masih ingat kata tanya yang kita pakai dalam melakukan wawancara? Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat kata tanya yang digunakan untuk melakukan wawancara? Siapa yang masih ingat? Ya, coba. Kata tanya apa lagi? Coba kata tanya apa lagi? Mengapa? Kata tanya mengapa yang digunakan dalam wawancara. Siapa lagi? Iya, bagaimana? Iya, coba sama-sama masih ingat kata tanya yang digunakan dalam wawancara. Semua ya, kata tanya apa? Siapa? Kapan? Di mana? Pintar sekali anak-anak. Jadi ibu bangga kalian masih ingat tentang pelajaran minggu lalu. Ya, hari ini kita lanjut dengan wawancara, tetapi kita memulai dengan tahapan dalam wawancara. Ada 3 tahap dalam melakukan wawancara. Yang pertama tahap pembuka. Kita membuka ini tiap wawancara memperkenalkan diri. Yang kedua tahap ini pewawancara itu mengajukan pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang telah disiapkan. Pertanyaan tadi dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Dan pada tahap ketiga itu adalah tahap penutup. Di tahap penutup ini pewawancara itu akan menutup wawancara. Dia menutup wawancara. Dalam menutup wawancara itu harus memberikan kesan yang baik, harus menyenangkan. Ya, misalnya mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Kita sudah mendapatkan informasi, jadi kita harus mengucapkan terima kasih. Bisa juga di bagian penutup ini kita minta maaf, permohonan maaf. Mungkin dalam melakukan wawancara ada kata yang salah, jadi kita menyampaikan permohonan maaf. Coba ambil kertas berpoin, kamu tulis tugas yang akan dilakukan di rumah. Kamu lakukan kegiatan wawancara. Ibu tentukan memang topik yang akan kamu wawancara itu adalah ayo cintai lingkungan. Tulis sudah untuk pekerjaan di rumah. Kamu lakukan wawancara topiknya tentang ayo cintai lingkungan. Kamu buat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang kita sebutkan tadi. Setelah itu kamu tentukan narasumber. Narasumbernya kita melakukan wawancara topik ayo cintai lingkungan. Jadi narasumbernya harus yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya petugas kebersihan lingkungan. Kalau kamu wawancara di lingkungan tempat tinggal, berarti yang kamu wawancara itu adalah siapa? Petugas kebersihan. Atau misalnya kepala desa karena di lingkungan
mencintai lingkungan. Terus setelah itu kamu lakukan wawancara. Setelah wawancara kamu catat laporannya, catat hasil wawancaranya dengan menggunakan format laporan wawancara yang telah kita buat minggu lalu. Bisa kan? Bisa? Bisa. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi tentang manfaat sumber daya alam hayati. Tahukah kalian anak-anak bahwa makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan? Ya, jadi makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai manusia kita perlu merawat hewan dan tumbuhan. Kita perlu merawat hewan dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita mencintai lingkungan. Berarti kita mencintai lingkungan. Sekarang kita saksikan videonya. Videonya judul tentang perjalanan ke desa. Lihat baik-baik. Ya, baiklah anak-anak, bagaimana dengan tayangan video yang tadi? Menarik bukan? Menarik. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang bisa menggambarkan tentang video yang tadi? Dalam video tadi kamu lihat apa? Coba. Ya, coba dan Enos. Melihat pohon yang rawat. Melihat pohon yang rawat. Siapa lagi? Melihat pohon yang tidak terawat. Iya, siapa lagi? Coba. Melihat sawah. Siapa lagi yang melihat yang lainnya? Coba. Melihat sungai yang kotor. Melihat sungai yang airnya kotor. Coba. Melihat orang yang memancing, lagi memancing. Melihat orang yang lagi memancing tadi. Terus siapa lagi? Melihat di depan lingkungan rumah. Ya, ada tadi lingkungan rumah. Dalam video tadi itu ditayangkan tentang lingkungan alam. Jadi, sebuah lingkungan itu terdiri dari beragam sumber daya alam yang berupa hewan dan tumbuhan. Ada tadi lihat hewan, toh? Ada? Ya, ada. Jadi, dalam sebuah lingkungan itu ada berupa tumbuhan dan juga berupa hewan. Jadi tidak semua sumber daya alam dalam suatu lingkungan itu terawat dengan baik. Misalnya tadi kita melihat pohon yang daunnya kering, berarti tidak terawat, toh? Ya, Bu. Ya. Misalnya tadi juga kita melihat sungai yang airnya kotor, itu tandanya lingkungan sungai itu tidak terawat. Ada juga kita melihat pemandangan sawah di desa itu yang sangat indah, sangat hijau. Ada tidak? Ada. Jadi itu adalah lingkungan yang lingkungan yang terawat. Kita juga mengetahui suatu lingkungan terawat itu atau yang tidak terawat itu dilihat dari kondisi sumber daya alam yang ada di dalamnya. Misalnya tadi kalau kita melihat pemandangan di desa itu udaranya sejuk. Tadi sempat melihat sawah yang di desa, toh? Ya. Sumber daya alam pada lingkungan terawat itu misalnya udaranya terasa segar dan sempurna. Udaranya terasa segar, sempurna atau sejuk. Terus yang kedua,
bersumbat. Itu adalah gambaran yang ditayangkan di video tadi tentang lingkungan yang terawat dan lingkungan yang tidak terawat. Ya, coba kalian lihat gambar yang ibu tayangkan di layar. Ini adalah gambar lingkungan. Coba kamu perhatikan gambar lingkungan ini. Apakah terawat atau tidak terawat? Terawat. Kenapa dikatakan bahwa lingkungan ini terawat? Karena ada bersih, terus yang ada sampah. Coba kita lihat, ini pemandangannya bagus, aliran airnya bersih, tidak tersumbat, ada banyak pohon, lingkungannya bersih. Itu adalah ciri dilihat dari kondisinya, lingkungannya terawat. Ya, coba lihat lagi lingkungan yang ini. Coba kamu perhatikan yang ini. Ini adalah lingkungan yang tidak terawat. Yang tidak terawat. Ada banyak sampah. Terus apa lagi? Air. Ya, terus apa lagi? Banyak ditumbuhi rumput. Jadi tidak terawat. Coba di dalam kelas yang kotor. Misalnya kelasnya kotor, apakah kita nyaman di dalamnya? Tidak. Apakah kita nyaman? Tidak. Ya, jadi lingkungan yang kotor itu membuat kita tidak nyaman berada di dalamnya. Contoh kalau lingkungan kelasnya kotor, jadi belajarnya kita juga tidak nyaman, toh? Iya. Kita malas-malasan, sakit-sakitan karena lingkungannya tidak bersih. Jadi kita harus peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya kita peduli terhadap kebersihan lingkungan yang ada di sekitar rumah, di sekitar sekolah, atau di sekitar tempat tinggal kita. Baik, dan tumbuhan yang terawat itu dapat terus memberikan manfaat jika kita merawatnya dengan baik. Tumbuhan yang terawat itu bisa memberikan manfaat bagi manusia. Sedangkan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat itu dapat mudah terserang penyakit. Misalnya kalau ada anjing atau kalau ada hewan peliharaan kita di rumah, kalau kita tidak merawatnya, berarti mudah terserang penyakit. Coba kamu saksikan gambar yang ibu tayangkan di layar. Coba kamu saksikan gambar yang ada di layar. Sudah? Sudah bisa lihat? Ini adalah gambar. Di sini ibu tayangkan gambar hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan ini ada yang terawat dan ada yang tidak terawat. Ibu minta coba siapa yang bisa tunjukkan mana hewan yang terawat dan mana hewan yang tidak terawat. Siapa yang bisa? Coba maju. Siapa bisa coba maju tunjukkan ini adalah hewan apa? Ini adalah tumbuhan. Coba tunjukkan. Ini adalah hewan yang terawat. Iya, hewan yang terawat. Hewan yang terawat. Kita kasih tepuk tangan untuk saya coba tunjukkan. Ini tumbuhan yang terawat. Tumbuhan yang terawat. Nanti sebentar ibu tanya kenapa dia terawat dulu. Tepuk tangan dulu untuk Karisa. Coba maju. Ya, coba maju. Coba. Ini hewan yang terawat. Hewan yang terawat. Sudah. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, coba kita lihat satu persatu. Kita amati gambar ini. Kenapa dia dikatakan terawat? Kenapa dia dikatakan tidak terawat? Gambar yang ini terawat atau tidak terawat? Terawat. Kenapa dia disebut terawat? Berwarna hijau. Yang ini, sapi ini, terawat atau tidak terawat? Tidak. Kenapa tidak terawat? Badannya kurus. Yang ini bunga. Terawat atau tidak? Tidak. Kenapa tidak terawat? Iya, karena daunnya
sudah tertera bagaimana cara mengerjakannya. Kamu centang gambar hewan yang terawat atau tumbuhan yang terawat, sedangkan hewan yang tidak terawatnya kamu kasih tanda silang. Kerja Grab. Kita akan centang pada gambar yang terawat dan pada gambar yang tidak terawat kamu beri tanda silang ya. Bersama teman kelompok. Oh iya, ini sudah bisa. Sebentar laporkan hasilnya. Sudah beri tanda centang. Kamu lihat kondisi hewannya atau tumbuhannya. Bagaimana kondisinya? Tulis apakah terawat dia. Ciri-cirinya apa? Bisa toh? Sebentar laporkan hasilnya ke depan. Iya, laporkan hasilnya. Ya, sudah coba presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kelompok yang pertama maju, kelompok mawar maju. Ya, silakan. Dengar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Nanti kan? Kami dari kelompok yang akan tidak terawat. Perhatikan di layar. Jadi hewan yang terawat itu ciri-cirinya bulunya bersih dan jarang sakit. Terus gerakannya lincah dan tubuhnya tegap. Terus apa lagi? Makanannya terjamin atau badannya pasti badannya gemuk. Itu ciri hewan yang terawat. Bulunya atau kulitnya halus, tidak banyak kutu toh? Iya. Sekarang ciri hewan yang tidak terawat, sudah kamu saksikan gambar yang di papan tulis tadi atau di layar tadi. Ciri hewan yang tidak terawat itu coba makanannya tidak terjamin. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus apa lagi?
manusia itu sudah tidak melestarikan hutan, maka kebutuhan oksigen untuk kita bernapas itu tidak akan ada. Jadi penyebab hewan dan tumbuhan tidak terawat itu adalah hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat itu disebabkan oleh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Manusia itu atau kita itu sibuk dengan aktivitas kita masing-masing, sehingga kita lupa kewajiban untuk menjaga lingkungan. Misalnya kalau kita sibuk di sekolah dengan bermain, berarti kita tidak ada waktu untuk membersihkan lingkungan atau halaman atau taman kelas kita. Jadi akibat hewan dan tumbuhan yang tidak terawat itu dapat mengakibatkan kematian tumbuhan dan hewan. Kalau banyak tumbuhan dan hewan itu mati, berarti kita kekurangan sumber daya alam. Jadi sikap perbuatan kita itu adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi perilaku peduli lingkungan tersebut dapat merupakan wujud rasa syukur kita atas nikmat yang Tuhan berikan, sekaligus wujud sikap kita sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungan. Baik anak-anak, setelah kita selesai belajar hari ini, Ibu akan melakukan refleksi. Apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Coba hari ini tadi kita belajar tentang apa? Siapa yang bisa? Ya. Cara menjaga dan melestarikan. Cara menjaga dan melestarikan. Saya lupa. Membuat laporan wawancara. Membuat laporan wawancara, apa lagi? Cara merawat hewan. Nah, siapa lagi yang tahu? Mencintai lingkungan di sekitar rumah. Melaporkan topik wawancara. Oh, melaporkan topik wawancara. Apa lagi yang lain? Coba. Merawat hewan. Siapa yang bisa? Kita pelajari apa hari ini? Cara menjaga kelestarian lingkungan. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang banyak hal, mulai dari topik wawancara, cara menjaga kelestarian lingkungan, tentang kondisi hewan terawat dan ciri-cirinya. Jadi yang kedua, sikap apa yang telah kita lakukan atau sikap yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, coba siapa yang bisa angkat tangan? Ya? Iya, sikap yang akan kita lakukan, jangan membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Menjaga hewan dan tumbuhan. Menjaga hewan dan tumbuhan. Siapa lagi? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Siapa lagi yang bisa? Buang sampah pada tempatnya. Ya, harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi, sikap yang akan kita lakukan atau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu, kita harus merawat hewan dan tumbuhan. Jadi, sikap apa yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran yang kita dapatkan hari ini? Yang pertama, siapa yang bisa lakukan? Lakukan realisasi. Melakukan realisasi, ya. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Ya, Menyiram tanaman. menyiram tanaman. Menyiram tanaman berarti kita merawat tumbuhan. Apa lagi? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Terus apa lagi? Merawat tanaman. Siapa lagi? Merawat hewan. Jadi sikap-sikap seperti itu yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk melestarikan lingkungan, untuk menjaga hewan dan tumbuhan. Jadi kita wajib mencintai dan merawat tumbuhan, hewan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Bukan saja di sekolah, bukan saja di rumah, tetapi di lingkungan
memberikan tes evaluasi, membagikan lembar soal. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini Ibu akhiri dengan tes penilaian. Atau mungkin ada yang belum mengerti tentang pelajaran kita hari ini? Ada? Ada yang mau bertanya? Ya, sekarang kita akhiri dengan tes penilaian. Ibu akan membagikan lembar soal evaluasi. Sekarang kamu kerja. Kamu langsung kerja. Tes evaluasi. Sudah selesai. Sekarang kumpulkan. Langsung kasih meja, nanti Ibu akan ambil kerjaannya. Sudah, potong itu. Nah, bukan. Baiklah anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sekarang kita boleh pulang. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Cari untuk pimpin kita dalam doa. Cari maju.